Halo, selamat siang semua sahabat Gans. Kita kembali lagi di channel yang luar biasa ini setelah lama kita tidak bertemu ya. Saat ini bersama saya Jul yang akan selalu mendampingi kalian di setiap acara channel YouTube ini. Dan sebelumnya kalian untuk mendukung acara channel ini tetap berjaya, jangan lupa subscribe, share, dan like agar kita bisa tetap memberikan informasi tentang sepak bola terkini dan akan datang. Baik teman-teman semua, saat kita berada di sini di saat pandemi ini, jangan lupa bagi kalian tetap patuhi peraturan pemerintah 5M. Selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik teman-teman, mungkin sahabat Gan semua agak sedikit heran, biasanya kita live atau kita siaran dari lapangan hijau, tapi kali ini kita berada di tengah hutan seperti ini. Kenapa kita nggak di lapangan sepak bola? Karena memang di saat pandemi ini semua sepak bola atau kerumunan sangat dilarang. Oleh karena itu kita sekarang berada di warung kebon, tepatnya di daerah Condet, yang mungkin kalau buat rekan-rekan semua, sahabat Gan semua yang mencintai atau penyuka kuliner khas Betawi bisa hadir di sini, karena di sini banyak menampilkan makanan-makanan khas Betawi seperti laksa, seperti gabus pucung, dan soto Betawi. Baik teman-teman semua, nggak panjang lebar lagi, kali ini saya tetap setia di sini bersama dengan praktisi sepak bola yang saat ini menjadi pengurus di Barito Putra, juga founder dari Garuda Anak Nusantara, Bang Ainurida. Gimana Bang, kabar Bang? Ya, baik Bang Zul. Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Siap. Ngomong-ngomong, udah vaksin nih? Alhamdulillah sudah Bang. Ya, kita sama-sama udah vaksin. Saya sudah 2 kali vaksin. Siap. Sudah Bang. Mudah-mudahan program vaksin pemerintah bisa sukses dan kita juga bisa menyaksikan sepak bola seperti yang kita saksikan beberapa malam ini. Publik kita cukup terkejut, apalagi waktu lawan Portugal lawan Hungaria kemarin, malah seperti tidak pernah terjadi pandemi di sana. Jadi kita berharap program pemerintah supaya anak-anak bisa bermain bola lagi dan sepak bola bisa hidup lagi. Mudah-mudahan yang itu kita harapkan Bang, supaya kita punya hiburan lagi nih setiap hari akhir minggu. Setiap tengah minggu ada sepak bola. Udah 14 bulan loh. 14 bulan. Aduh. Terakhir kita main bola itu bulan Maret, sekarang sudah bulan Juni. Iya. Udah lebih 15 bulan. 15 bulan. Ya mudah-mudahan dengan adanya Piala Eropa ini bisa jadi role model buat nanti pelaksanaan sepak bola di tanah air ya Bang ya. Kita berharap seperti itu. Jadi bagi kita penggiat sepak bola dan saya pengelola sepak bola profesional ya berharap industri ini tetap berjalan. Amin. Mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Sehingga untuk pembinaan pun kita tidak meninggalkan pembinaan supaya ini berkembang terus sepak bola itu. Mudah-mudahan itu sih kita harapkan semua bagi pecinta sepak bola di tanah air juga seperti itu. Gini Bang, nih kan kita tahu sendiri ya, seperti yang udah Abang ungkap tadi. Kita lagi ada di Eropa ini lagi ada hajatan sepak bola terbesar, katakanlah nomor 2 lah setelah bisa banyak orang bilang sepak Piala Dunia Mini. Menurut Abang, walaupun sudah tertunda 1 tahun, harusnya kan setahun yang lalu ya. Tapi karena ini pandemi baru diadakan sekarang. Menurut Abang antusiasmenya masyarakat pecinta bola sendiri gimana? Jadi gini, saya melihat tertundanya selama 1 tahun ini kita merasa haus dan kita merasa kecewa. Tahun lalu tidak jadi, ternyata terobati. Setidaknya dari 1 pekan, 1 series pertandingan pertama dari seluruh pertandingan ini, kita sudah melihat bagaimana atraktifnya pertandingan. Banyaknya clean sheet terjadi. Dan hampir semua pertandingan tidak ada yang draw. Bukan tidak ada yang draw, hampir semua pertandingan ada yang menang. Jadi tidak sangat sedikit draw, dan jumlah gol juga rata-rata lebih dari 1 gol setiap pertandingan. Jadi kita lihat bahwa tertundanya satu tahun terobati dengan gelaran Euro yang tahun ini cukup, menurut saya cukup bisa melepas dahaga lah pencinta sepak bola seluruh dunia dengan pegelaran yang ada sekarang. Ya apalagi sepak bola tanah air juga kan lagi terpuruk juga seperti ini. Kita tahulah hasilnya sepak bola timnas kita kemarin di Piala Dunia seperti apa. Tapi kita nggak akan bahas itu dulu.
kita akan bahas nih gimana nih Bang pertandingan Italia semalam nih. Karena kan Italia sudah melaksanakan 2 pertandingan. Iya. Dua-duanya meraih kemenangan dengan gol yang sama. Sangat fenomenal ya, prestasi Italia di bawah comeback-nya Roberto Mancini lagi sebagai pelatih timnas. Kita tahu tahun 2018 Italia berada di kondisi yang sangat terpuruk. Dalam sejarah mereka tidak Piala Dunia Rusia itu tidak dihadiri oleh raksasa sepak bola yang sudah 4 kali juara dunia, yaitu Italia, yang waktu itu pelatihnya langsung dipecat dan juga ketua FIGC-nya PSSI ini juga langsung langsung mundurkan diri. Dan waktu itu tidak ada yang mau pegang timnas Italia dengan materi yang ada waktu itu. Tidak ada yang mau. Akhirnya Mancini mau memegang, walaupun pertandingan pertama masih dicibir orang, kalah pada bulan September 2018 kalau nggak salah. Mereka kalah lawan Portugal 1-0. Tapi setelah itu prestasi Mancini adalah sampai pertandingan kemarin itu 30-an pertandingan hanya 1 kali kalah itu, 5 kali seri, dan setelah selebihnya memenangkan pertandingan. Dan itu benar-benar prestasi yang sangat fenomenal dan membalikan keadaan ketika orang melihat Italia yang sangat terpuruk pada 2018 itu. Tapi kalau menurut Abang sendiri nih, bagaimana nih ketika sebelum Roberto Mancini membesut Italia dengan pelatih sebelumnya, dari tipikal permainan Italia sendiri lebih atraktif ataukah masih seperti? Ya pasti ada perubahan, dan karakter Mancini sendiri kan dia pemain depan kan? Dia penyerang dan penyerang yang sangat disegani juga, dan itu biasanya karakter pelatih itu akan membawa kepada karakter permainan dari tim yang dia bawa gitu. Dan sangat terlihat dari 2 kali pertandingan dia sudah mencetak 6 gol, 3-0, 3-0, dan ini sangat saya pikir sangat fenomenal. Padahal beberapa pemain juga banyak juga pemain-pemain yang masih lama. Celini masih ada, penyerangnya Immobile juga masih ada, yang 2018 juga sudah ada. Jadi bagaimana dia meramu sebuah tim ini dengan campuran beberapa pertandingan, pemain-pemain yang hampir semua ini adalah pemain-pemain lokal. Artinya pemain yang bermain di Liga Italia sendiri. Ya, atau mungkin memang kebijakan dari FIGC sendiri untuk memaksimalkan pemain-pemain itu ada di dalam negeri. Tapi gini Bang, menurut saya juga sempat ada dengar biarkan omongan ya, banyak yang bilang Italia bisa menang besar ini karena memang lawan yang dihadapi adalah levelnya masih di bawah dengan Italia. Apakah itu menurut Abang setuju dengan pendapat ya, itu? Mungkin di dalam grup ini Italia sepertinya memang akan berjaya sendiri kan. Ya, situ ada Wales dan Turki dan Swiss. Tapi jangan dilupakan juga Wales ini adalah semifinalis dari gelaran Euro 2016. Ya memang mereka belum ketemu. Tapi siapa yang menyaksikan juga kekuatan dari Swiss dan Turki. Betul. Mereka juga level peringkatnya juga tinggi. Memang secara prestasi internasional pengalamannya juga belum tinggi. Tapi kita jangan lihat dari tiga tim lain di grup ini, tapi kita lihat perjalanan Mancini baik itu di kualifikasi Euro ini maupun kualifikasi Piala Dunia yang sudah mulai. Dan semua pertandingan disapu bersih sama Mancini. Prestasi. Iya, kan tadi saya sampaikan bahwa Italia itu Mancini hanya kehilangan 5 pertandingan yang itu draw, dan semuanya pertandingan disapu bersih oleh Mancini. Berarti memang ada perubahan yang signifikan begitu Italia dilatih oleh Mancini ya. Karena sebelumnya kan kita tahu lah kalau Italia itu bermain dengan sistem Grendel itu memang udah ciri khasnya mereka. Nah, kalau untuk kansnya sendiri gimana nih Bang? Ya mungkin Mancini bisa menaruh tim ini sampai ke level semifinal lah, minimal semifinal. Kalau memungkinkan juga bisa juara juga. Dan kalau seandainya Mancini bisa membawa trofi Piala Eropa ini tahun ini sebuah prestasi yang langka juga ya. Yang tahun 2018 tidak lolos, tahun ini malah juara. Yang ada pengalaman sebelum ini adalah juara Piala Dunia, setelah itu ngambil juara Piala Eropanya. Tapi Mancini bisa tidak lolos, tapi setelah ini ya bola siapa yang tidak kita lihat dari pertandingan berikutnya bagaimana Mancini bisa mengatur ritme pertandingannya, karena memang
kalau dilihat dari klasemen sekarang, Italia tim pertama yang lolos ke babak berikutnya. Dari mereka mencetak gol juga jumlahnya bukan yang sedikit. Spektakuler, 2 pertandingan 6 gol. Berarti kan memang membuktikan bahwa ketajaman lini serang. Jadi Italia bukan lagi tim Grendel, tapi udah tim yang menyerang gitu kan. Dengan permainan atraktif mengikuti tim menyerang, tapi tetap dengan menjaga pertahanan dia tidak kebobolan. Ciri khas tetap di bawah ya Bang ya. Oke Bang, kalau gitu. Ini sekarang kalau kita ke tim yang kedua nih Bang, Wales. Bagaimana nih perkembangan Wales? Apalagi sekarang waktu itu kan Wales seperti Abang tadi bilang 2016 mereka sudah sampai semifinal. Nah, untuk langkah-langkah mereka sekarang di Euro ini bagaimana Bang? Ya, kita lihat memang materinya hampir sama, hampir sebagian besar masih dari yang 2016 ya. Betul. Cuman mereka agak sedikit bermasalah dari tim kepelatihannya, agak berganti-ganti dari tahun 2016. Tapi kemungkinan untuk di grup ini Wales dan Italia yang akan nanti maju. Wales yang akan menemani Italia ke babak knockout ya. Iya, dan apapun hasil yang lawan Italia, kalau toh dia kalah, dia masih punya peluang untuk peringkat 3 terbaik. Apalagi ini akan jadi pembuktian seorang Gareth Bale ya. Gareth Bale untuk comeback lagi. Kita lihat dia sekarang jadi kapten di tim Wales ini dan dia ingin membuktikan dari beberapa pertandingan berikutnya lawan Italia bagaimana dia. Ya kita sama-sama tunggu lah. Tunggu ya, karena itu partai juga penting juga buat Wales untuk mereka bisa lolos atau tidak ke babak selanjutnya ya. Setidaknya dalam pertandingan lawan Turki yang dimana orang menjagokan Turki karena pertandingan dekat dengan Turki ya, di pertandingan semalam itu ya, Wales bisa membuktikan itu. Dan ini juga membuktikan bahwa Wales tidak main-main untuk mempertahankan minimal posisi dia di semifinalis seperti yang tahun apalagi kan sekarang juga pergantian dari Ryan Giggs ke pelatih yang baru ini kan mungkin ada sedikit pengaruhnya, tapi ternyata sama tim Wales Wales bisa berjalan dengan sampai sejauh ini lumayan lah. Ya mungkin seperti tadi diuntungkan juga dengan peserta grup ini yang rata-rata tidak terlalu berat ya, mungkin juga ini mempengaruhi ya. Begitu, baik Bang. Nah, bagaimana nih Bang dengan fenomena sekarang nih ya, seperti kalau kita kan keluar dari lapangan hijau lah, kita lihat di sekeliling stadion nih, walaupun belum keluar tapi kita lihat ke stadion ini. Mungkin ketika pertama pembukaan Italia lawan Turki, kita menyaksikan bahwa sudah ada penonton. Ketika itu di waktu pembukaan, publik kita melihat loh di sana udah bisa, berarti harusnya kita juga bisa. Nah, ditambah kemarin pertandingan ketika Portugal melawan yang di Hongaria, itu penonton malah full seat ya kan, tidak ada ini. Jadi membuktikan bahwa kita bisa keluar dari krisis ini. Tergantung kedisiplinan kita dan bagaimana kita menjaga supaya penyebaran ini terkontrol. Dan juga termasuk tadi seperti kita sudah vaksin. Ya yang masyarakat lain ya berharap juga kalau perlu kejar vaksin itu sehingga bisa mengontrol pandemi ini biar supaya berkurang, paling tidak hilang lah, kita berharap seperti itu. Ya supaya yang menjadi kekuatan mereka itu kenapa bisa ada penonton kan karena imunitas komunal itu. Jadi hampir 70% dari warga mereka sudah divaksin, ya akhirnya mereka percaya diri untuk keluar dan melakukan pertandingan sepak bola yang dengan penonton. Dan kita berharap kalau itu terjadi sehingga anak-anak kita, adik-adik kita bisa berlatih juga. Industri sepak bola kita jalan dan industri yang lain juga jalan. Semua jadi hidup seperti sedia kala lagi ya, jangan seperti sekarang ini di mana-mana. Ya kita mau main bola aja sekarang susah. Jangankan buat main bola, kita ngumpul dengan temennya sekarang susah. Karena memang penyebaran. Ya kita berharap sih karena pandemi ini segera berakhir, kita bisa menikmati lagi indahnya sepak bola, indahnya kita bisa berkumpul lagi bersama kawan-kawan gitu. Dan yang pasti tetap tadi 4M ya? 5M sekarang. 5M itu kita ini ya, ini untuk menjaga supaya kehidupan industri sepak bola ini tetap berjalan. Ya, kita berharap seperti yang saya bilang tadi, mudah-mudahan dengan gelaran Piala Eropa ini bisa jadi role model di seluruh dunia, terutama di Indonesia, agar supaya kita bisa menikmati lagi sepak bola di tanah air gitu Bang. Baik kalau gitu buat rekan-rekan semua, sahabat GAN,
Itulah tadi sedikit perbincangan saya dengan Bang Ainul. Mudah-mudahan dari sedikit ini, perbincangan ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua, buat sahabat GAN semua, supaya yang seperti kita harapkan sepak bola Indonesia bisa berkembang dengan baik, sepak bola Indonesia bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Oke, sebelum berpisah, saya mau sebutkan dulu nih, untuk pertandingan nanti malam ya, tanggal 17 kalau nggak salah hari ini tanggal 17 Juni nanti ada pertandingan Denmark melawan Belgia, Belanda melawan Austria, Swedia melawan Slovakia. Mudah-mudahan satu dari 6 tim ini yang bertanding menjadi favorit kalian bisa melaju terus ke babak selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah dengan 5M, dan jangan lupa pula subscribe, like, dan share agar channel ini bisa tetap menemani kalian semua, memberikan informasi-informasi soal sepak bola yang terbaru, terkini, dan terdahsyat. Baik, kalau gitu teman-teman, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di lain waktu. Salam GAN.